Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 536. Sue Tianyu turun dari panggung kompetisi. Sebagai orang pertama yang dinobatkan sebagai raja, ia mendapat perhatian banyak orang. Seseorang melangkah maju dan ingin menyapa Sue Tianyu, tetapi Sue Tianyu menghindarinya. Dia berjalan langsung ke Stephen Lin dan melepas topeng di wajahnya. "Tianyu," Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Stephen." Sue Tianyu mengangguk kepada Stephen Lin. Dia tidak pandai berkata-kata dan tidak suka tertawa, jadi dia hanya menyapa Stephen Lin secara normal. "Aku tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setahun, kamu telah membuat kemajuan yang luar biasa." Stephen Lin berkata dengan emosi. Dia masih ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Sue Tianyu hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 8. Sekarang namun, Raja Bela Diri peringkat kedua telah disegel, dan masih menjadi Raja Bela Diri peringkat kedua setelah meningkatkan kesulitan. Tingkat peningkatan ini dapat dikatakan mirip dengannya. "Sudah lama sejak saya keluar. Saya mendengar banyak rumor Anda. Anda harus bekerja keras kali ini dalam pertempuran untuk menyegel raja," kata Sue Tianyu. "Ya." Stephen Lin mengangguk dan berkata, "Aku tidak akan mempermalukan kami para prajurit kerajaan naga." Petik 2. "Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu." Sue Tianyu tampaknya tidak peduli dengan hasil dari raja berikutnya. Dia memberitahu Lin setelah mengetahui nasibnya, dia memilih untuk pergi. Ini membuat Stephen Lin sedikit bingung. Dia selalu merasa bahwa Sue Tianyu memiliki sesuatu dalam pikirannya. Sue Tianyu adalah orang dengan kemampuan khusus, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu pedang. Dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di masa depan, kata Bi Feiyun. "Ya." Stephen Lin mengangguk. Dengan keberhasilan penobatan Sue Tianyu, orang-orang tampaknya memiliki kepercayaan pada penobatan tersebut. Setelah itu, pemain kuat pertama dari dunia barat naik ke atas panggung. Pria ini bukan Deb, melainkan pria bernama Leonardo. Dia berasal dari Liga UKC dan telah berdiri bersama Deb sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa dia berteman dengan Deb. Dia penuh otot, mengenakan rompi ketat, tingginya sekitar 2 meter, dan lengannya sangat tebal. "Kalau begitu biarkan aku tampil." Leonardo menyeringai dan meraung, langsung melompat ke panggung kompetisi. Kakinya mendarat dengan keras di tanah platform kompetisi, membuat suara yang membosankan. Mata Leonardo mengembara di antara 10 dewa perang, dan kemudian dia berhenti pada seorang pria kurus. Pria kurus ini tampak agak tua dan kurus, seolah-olah dia kurang gizi, tetapi matanya agak aneh, seolah-olah dia kurang tidur, ada bekas darah di matanya, dan kantong di bawah matanya. Berat. Nama dewa perang ini adalah Wei Aning. Dia adalah dewa perang kuno dengan kekuatan sedang, tetapi dia tidak memiliki banyak performa luar biasa dalam seni bela diri, dan hanya ada sedikit catatan tentang dia. "Saya hanya tahu itu orang ini suka bersembunyi di pasar. Memilih saya adalah keputusan paling tepat yang Anda buat hari ini." Wei Aning memandang Leonardo dengan main-main dan berkata, "Aku juga berpikir begitu." Leonardo mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku akan menggunakan tinjuku untuk meledakkan tubuh kecilmu." Wei Aning tersenyum dan mengaitkan jarinya ke Leonardo. Kepala itu berkata, "Ayo, gunakan gerakan terkuatmu." Petik 2. "Oke." Leonardo mengangguk, lalu melambaikan tinjunya dan bergegas menuju Wei Aning. Tinju Leonardo secepat guntur, dan setiap tinju bergesekan ke udara, membuat suara siulan, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap mata, Leonardo datang ke Wei Aning. Tinjunya yang mengepal tiba-tiba menyatu menjadi satu pukulan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa kedua tangan Leonardo tergenggam erat di udara,
dan kemudian menghantam Wei Aning dari atas ke bawah. Wei Aning berdiri di sana dan menyaksikan tinjunya datang ke arahnya. Dia tidak bergerak terlalu keras. Dia hanya mengetuk jari kakinya dengan ringan, dan melompat setinggi sekitar 1 meter, lalu menendang Leonardo, wajahnya menyapu. Tindakan ini terlihat sangat sederhana, tetapi juga sangat sulit, karena dia tidak hanya harus menghindari pukulan keras Leonardo dalam proses melompat, tetapi juga menyapu ke arah Leonardo dengan kecepatan yang sangat cepat. Lawan, atau bahkan direbut oleh lawan untuk melakukan serangan balik. Ledakan. Sebuah suara teredam. Wajah Leonardo tersapu, dan seluruh orang terbang keluar. Dengan bunyi gedebuk, tubuh Leonardo jatuh dengan keras ke tanah. Sayang sekali penobatannya gagal, kata Wei Aning, menatap Leonardo tidak jauh. Leonardo berdiri dari tanah dengan wajah jelek. Pertahanannya sangat kuat, jadi bahkan jika dia ditendang, dia tidak terluka parah. Namun, karena ini, dia merasa begitu mudah dinilai gagal menjadi raja. Marah, dia melompat ke platform seni bela diri dan berseru dengan penuh semangat, "Saya masih bisa bertarung, pertempuran untuk gelar raja belum berakhir. Anda tidak bisa menilai saya gagal." Raja. Wei Aning menggelengkan kepalanya. "Aku tidak percaya." Leonardo meraung dan bergegas menuju Wei Aning, tampaknya tidak mau gagal dengan mudah sebagai raja. Wei Aning berdiri di tempat dan menyaksikan Leonardo bergegas ke arahnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata, "Karena kamu telah gagal menyegel raja, kamu bukan lagi anggota pertempuran untuk menyegel raja, dan sekarang Anda mengambil tindakan terhadap saya, jadi sebagai seorang seniman bela diri, jadi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan." Petik 2. Leonardo marah pada saat ini, dia tidak bisa mendengarkan kata-kata Wei Aning sama sekali, dia bergegas di depan Wei Aning dan meninju Wei Aning. Pukulan lain. Tubuh Wei Aning tidak banyak bergerak, dia hanya bergerak dengan jari kakinya dan dengan mudah menghindari pukulan keras Leonardo. Stephen Lin di bawah panggung mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini. Gerakan Wei Aning, nada suaranya, dan bahkan suaranya sangat familiar baginya. Seolah-olah Stephen Lin mengenalnya sebelumnya, tetapi Stephen Lin bersumpah demi Tuhan bahwa dia sama sekali tidak mengenal Wei Aning ini. Pada saat ini, Wei Aning bergerak. Dia tiba-tiba menggertak dirinya di depan Leonardo, meraih kerah Leonardo dengan satu tangan, dan sebelum Leonardo bisa bereaksi, dia berbalik dengan tajam, dan mengambil seluruh tubuh Leonardo. Orang-orang terlempar ke langit. Itu belum berakhir, ketika Leonardo naik ke udara, kaki Wei Aning ditekuk dengan tajam, dan kemudian terpental. Ledakan. Dengan ledakan keras, batu tulis di bawah kaki Wei Aning patah, dan Wei Aning melesat ke langit seperti bola meriam. Ledakan. Tinju kanan Wei Aning menghantam perut Leonardo dengan keras, dan kekuatan dahsyat itu langsung menghempaskan Leonardo ke atas puluhan meter jauhnya. Di bawah perhatian semua orang, tubuh Leonardo berubah menjadi titik kecil, terbang, dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Adegan ini sangat mirip dengan adegan di mana orang jahat dikirim terbang dalam kartun Dragon Fighter. Wei Aning mendarat dengan mulus di tanah dan berkata sambil tersenyum, "Temukan seseorang untuk mengambil tubuh pria besar tadi." Petik 2. Orang-orang di sekitar saling memandang. Dalam keadaan normal, dewa perang tidak akan membunuhnya, karena Raja Wu adalah sumber daya yang berharga, apakah itu domestik atau asing, tetapi tidak terlalu banyak bagi Wei Aning untuk membunuh Leonardo hari ini. Lagi pula, Wei Aning sudah melakukannya. Mengatakan bahwa Leonardo gagal menjadikan raja, dan Leonardo tetap menembaknya, yaitu bunuh diri. Satu-satunya hal yang membuat semua orang merasa sedikit aneh adalah bahwa Wei Aning benar-benar memilih untuk menjatuhkan Leonardo, yang sedikit jahat. Wei Aning tersenyum dan melihat sekeliling pada semua orang yang hadir, dan kemudian menatap Stephen Lin. "Stephen Lin, ingatlah untuk memilihku ketika kamu dinobatkan sebagai raja." Wei Aning memandang Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata. Melihat ekspresi Wei Aning,
Pupil Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba ingin mengerti mengapa dia merasa akrab dengan Wei Aning. "Ini kamu," kata Stephen Lin, menatap Wei Aning dengan ekspresi serius. "Ini aku." Wei Aning mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Terakhir kali aku mengucapkan selamat tinggal, aku memikirkanmu sepanjang waktu." Stephen Lin sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Aku tidak mengharapkanmu untuk melakukannya. Jadilah dewa perang." Hal semacam itu. Petik 2. Itu hanya hobi. Tentu saja, God of War hanyalah salah satu hobi saya, kata Wei Aning. Stephen Lin mencibir dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan Wei Aning juga tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan ke tim God of War. "Kamu punya dendam lama dengan Wei Aning?" Bi Feiyun bertanya dengan suara rendah. "Iya." Stephen Lin mengangguk. Keluhan lamanya dengan Wei Aning semakin besar, tetapi kedua belah pihak memiliki pegangan satu sama lain, jadi tak satu pun dari mereka menjelaskan apapun. Wei Aning adalah yang paling aneh dari 10 dewa perang teratas. Dia biasanya bertindak dengan cara yang aneh, baik yang benar maupun yang jahat. Karena kekuatannya yang kuat, para pejabat juga menutup mata. Anda sebaiknya tidak memprovokasi dia, tunggu sebentar. Jika Anda memilih lawan, Anda memilih Lao Guan. Lao Guan tahu kekuatan Anda lebih baik, dan Anda akrab dengannya. Dia mengatakan bahwa Anda memiliki kekuatan Raja Bela Diri peringkat kelima, jadi ketika Anda menjadi raja, Anda harus jadilah peringkat kelima. "Raja Wu, ini lebih aman," kata Bi Feiyun. "Aku tahu apa yang harus dilakukan." Petik 2. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tahu identitas Wei Aning yang lain, dan Wei Aning juga tahu identitasnya yang lain. Keduanya saling berpegangan tangan. Jika tidak ada orang di sekitar, dia pasti akan dia gunakan. Negara terkuatnya untuk memberi Wei Aning pelajaran yang bagus, tapi sekarang, dia tidak memiliki cara untuk mengaktifkan status terkuatnya. Jadi tentu saja dia tidak akan bodoh untuk memilihnya sebagai lawannya hanya karena apa yang dikatakan Wei Aning. Memikirkannya, Wei Aning akan dengan sengaja merangsangnya, dan dia juga harus tahu bahwa dia tidak memiliki cara untuk mengaktifkan status terkuat, jadi Wei Aning akan memiliki keuntungan di panggung kompetisi. Stephen Lin sedikit mengernyit, Wei Aning ini benar-benar pria yang licik, tidak peduli apa tujuannya. Dia harus membunuh Wei Aning ini sesegera mungkin. Namun, sangat sulit untuk membunuh God of War, apalagi jika God of War ini sudah mengetahui identitasnya, maka dia harus waspada dan tidak mungkin membunuhnya dengan serangan diam-diam. "Ngomong-ngomong, Stephen Lin, jika kamu tidak memilihku untuk sementara waktu, maka aku akan memberitahu dunia rahasiamu." Wei Aning tiba-tiba berteriak. Ekspresi Stephen Lin sedikit berubah, tetapi apa yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Bab 537. Wei Aning adalah Chen Yudu. Chen Duo juga Wei Aning. Meski keduanya terlihat berbeda, Stephen Lin sudah lama bertetangga dengan Chen Yu, dan juga pernah bertarung dengan Chen Yu, jadi dia tahu bahwa orang yang berpura-pura menjadi Chen Yu adalah Wei Aning di depannya, dan Wei Aning juga mengakuinya. Hari itu, Chen Duo, yang berpura-pura menjadi Wei Aning, menculik Yao Jing. Stephen Lin tidak dapat melawan Wei Aning bahkan jika dia membuka 3 pintu. Pada akhirnya, dia hanya bisa membuka 4 pintu di depan Wei Aning. Di akhirnya, Wei Aning menghilang bahkan sebelum dia bertarung. Sejak saat itu, Wei Aning menjadi simpul di hati Stephen Lin, karena Wei Aning tahu bahwa Stephen Lin masih dalam keadaan seperti itu. Meskipun dia tidak serta-merta mengaitkan Stephen Lin dengan tiran pada saat itu, dia tidak bisa mengesampingkan bahwa ada akan menjadi situasi seperti itu di masa depan. Setelah Wei Aning menggabungkan Stephen Lin dengan tiran, maka Wei Aning telah merebut pegangan Stephen Lin. Jika Wei Aning menggunakan pegangan ini untuk mengancam Stephen Lin, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi tindakan Stephen Lin di masa depan. Stephen Lin mengerutkan kening. Jelas,
Wei Aning ingin merebut pegangannya sekarang dan memaksanya bertarung dengannya dalam keadaan membuka 3 pintu. Jika Stephen Lin tidak mau dimohon oleh Wei Aning, dia hanya bisa membuka 4 pintu. Dan begitu 4 pintu dibuka, fakta bahwa dia adalah seorang tiran dapat terungkap. Tiba-tiba, Stephen Lin terjebak dalam dilema, tidak maju atau mundur. Prajurit lain di sekitar juga memandang Stephen Lin dan Wei Aning dengan heran. Dari percakapan sederhana antara keduanya, dapat dilihat bahwa keduanya saling mengenal sebelumnya, dan bahkan memiliki dendam sebelumnya, tetapi Wei Aning tidak hanya memiliki dendam dengan Stephen Lin, tetapi bahkan menguasai rahasia Stephen Lin. Ini menggunakan rahasia sebagai pegangan, dia mengancam Stephen Lin untuk melawannya nanti. Itu cukup menarik kemudian. Tidak peduli seberapa kuat Stephen Lin, tidak peduli seberapa optimis dia, tidak mungkin untuk mengalahkan Dewa Perang, dan Dewa Perang mengancam Stephen Lin bersamanya di depan umum. Sangat tidak mungkin untuk hanya menginginkan pertarungan sederhana. Gunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Stephen Lin. Jika ini masalahnya, maka Stephen Lin akan berada dalam masalah besar. Dia telah ditangkap. Jika dia tidak bertarung, rahasianya akan diungkapkan oleh Wei Aning. Jika dia dipukuli, dia mungkin akan dibunuh oleh Wei Aning. Jadi menurut Anda dia memukul atau tidak? Banyak orang memandang Stephen Lin, dan semua orang sangat penasaran, rahasia apa yang Wei Aning ketahui tentang tubuh Stephen Lin dan menggunakannya sebagai tipuan. Stephen Lin sebenarnya memiliki pegangan Wei Aning. Sebelumnya, Wei Aning berpura-pura menjadi Chen Yu dan menculik beberapa wanita dan membunuh mereka. Namun, dibandingkan dengan pegangan Wei Aning, pegangan yang dimilikinya tidak masalah. Wei Aning adalah dewa perang, bahkan jika Stephen Lin menikam masalah ini, Wei Aning tidak akan dihukum terlalu banyak. Paling-paling, dia akan kehilangan gelar God of War. Dalam hal dampak, dilucuti dari gelar God of War tidak ada artinya. Semua. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap Wei Aning. Setelah beberapa hal selesai, tidak ada jalan untuk kembali, kata Stephen Lin. Itulah yang saya suka, kata Wei Aning. Itu yang kamu inginkan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bagus sekali. Wei Aning mengangguk sambil tersenyum. Prajurit di sekitarnya tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Stephen Lin akhirnya berbalik melawan Wei Aning. Bahkan jika Wei Aning tidak akan membunuhnya di tempat karena bakat Stephen Lin, menilai dari penampilan Wei Aning sekarang, akhir Stephen Lin adalah jelas tidak jauh lebih baik. Jika tidak, Wei Aning tidak akan menggunakannya untuk mengancam Stephen Lin untuk memilihnya sebagai lawannya. Tahu, kamu impulsif, kata Bi Feiyun bersemangat. Tidak ada mundur. Hanya ada satu pertempuran, kata Stephen Lin. Bagaimana kamu bisa menjadi lawan Wei Aning? Wei Aning jelas memaksamu untuk memasuki permainan. Jika kamu benar-benar melawannya, maka kamu akan dalam bahaya, kata Bi Feiyun. Bi tua, apakah kamu masih ingat saat lampu di gimnasium tiba-tiba padam? Stephen Lin bertanya. Bi Feiyun tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, aku ingat. Petik 2. Saat lampu padam, aku adalah aku yang sebenarnya, kata Stephen Lin dan menepuk pundak Bi Feiyun. Bi Feiyun menatap Stephen Lin dengan heran, ketika dia melihat wajah tenang Stephen Lin, entah kenapa hatinya juga menjadi tenang. Mungkin, ada trik menyelamatkan nyawa untuk mengetahui hidupmu. Bi Feiyun berpikir begitu. Di panggung kompetisi, Guan Feibai memandang Wei Aning dengan cemberut dan berkata, Wei tua, apa yang kamu lakukan? Dalam kapasitasmu, kamu mengancam Stephen Lin. Bakat. Dan pada saat yang sama, dia juga memiliki kartu Hall yang sulit dipahami oleh orang biasa. Petik 2. Kartu Hall. Siapa yang tidak memiliki kartu Hall hari ini, kartu Hall itu akan digunakan saat kritis, dan kemudian itu dapat memiliki efek ajaib, tetapi Anda harus memaksakan kartu Hall-nya di depan umum. Ini tidak baik, bagaimanapun juga, ini adalah jenius yang langka di kerajaan naga kita, kata Guan Feibai.
Saya tidak perlu Anda menunjuk saya ketika saya melakukan sesuatu, Lao Guan, kata Wei Aning. Aku tidak peduli apa tujuanmu, jika kamu benar-benar berani mengambil nyawa Stephen Lin, aku tidak akan melepaskanmu. Guan Feibai menatap Wei Aning dan berkata, apakah kamu memiliki kemampuan untuk tidak membiarkanku pergi? Wei Aning berkata dengan bercanda. Kamu bisa mencobanya. Guan Fei berkata dengan wajah hitam. Oke, kalian berdua, dengan begitu banyak orang di sini, apakah kamu ingin bertarung? Xiao Chentian di sebelahnya bertanya dengan cemberut. Wei Aning menyeringai tetapi tidak berbicara, sementara Guan Feibai berkata dengan suara yang dalam, Xiao tua, kamu tidak bisa membiarkan Wei Aning melakukan ini. Jangan sakiti nyawa Stephen Lin. Xiao Chentian berkata pada Wei Aning. Wei Aning tersenyum dan mengangkat bahu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xiao Chentian memandang Stephen Lin di kejauhan, sedikit penasaran di hatinya. Rahasia macam apa yang dimiliki Stephen Lin di tubuhnya, sehingga Wei Aning masih bisa menggunakannya sebagai pengungkit. Pertanyaan ini tidak hanya membuat penasaran Xiao Chentian, tetapi juga semua orang yang hadir. Stephen Lin tidak punya rencana untuk segera bermain, dia berdiri di luar lapangan dengan ekspresi hangat di wajahnya. Setelah itu, beberapa orang lagi masuk. Namun, hanya satu dari pemain ini yang berhasil menjadi raja dan menjadi raja bela diri tingkat pertama. Situasi seperti itu membuat wajah semua orang yang hadir menjadi serius. Kali ini, kesulitan menobatkan raja telah meningkat banyak dibandingkan dengan masa lalu, dan itu merupakan tantangan besar bagi setiap kontestan. Seorang prajurit dari kerajaan naga dijatuhkan dari panggung oleh Dewa Perang. Pada saat ini, lebih dari setengah prajurit gagal menyegel raja, dan hanya 3 yang berhasil, dan Raja Seni Bela Diri tingkat kedua Sue Tianyu memiliki peringkat tertinggi di antara semua raja. Wajah banyak prajurit sangat sulit dilihat, tetapi Mito Yangping, Stephen Lin, dan orang-orang ini relatif tenang, karena bagi mereka, raja adalah masalah yang sangat sederhana, kuncinya adalah menyegel beberapa nilai. Pada saat ini, Mao Yi naik ke atas panggung. Pria yang setenar Bi Feiyun melompat ke panggung kompetisi. Ada ledakan diskusi di tempat kejadian. Bagaimanapun, Mao Yi sudah menjadi sekretaris bela diri peringkat 10 sejak lama. Selalu ada desas-desus bahwa Mao Yi memiliki kekuatan raja bela diri, tetapi dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran. Raja, aku memilih untuk menutup Dewa Perang. Mao Yi berkata dengan senyum tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Guan Feibai berjalan ke seberang Mao Yi dan mengangguk ke arah Mao Yi. Selain sebagai ahli bela diri yang kuat, Mao Yi juga memiliki gelar pesulap. Jadi dalam hal identitas, Mao Yi masih lebih tinggi daripada banyak orang yang hadir. Guan Zanshen, jangan biarkan airnya mengalir, kata Mao Yi. Setiap dewa perang tidak akan melepaskan air, juga tidak akan dengan sengaja menargetkan siapapun, kata Guan Feibai. Mendengar kata-kata Guan Feibai, banyak orang menoleh ke Wei Aning. Wei Aning berdiri di tempatnya, dengan senyum tak terduga di wajahnya. Ini yang terbaik. Mao Yi menggerakkan tangan dan kakinya dan berkata, bisakah kita mulai? Mulai, gunakan jurus terkuatmu. Guan Feibai berkata. Mao Yi menyeringai, tangannya mengejang, dan dia tiba-tiba melaju ke arah Guan Feibai. Stephen Lin menyipitkan matanya dan mengamati Mao Yi dengan cermat. Jurus terkuat Mao Yi adalah serangkaian serangan sengit. Serangannya sangat ganas, dan setiap gerakannya langsung ke sasaran. Baik itu kecepatan, kekuatan, atau sudut, itu melampaui prajurit sebelumnya yang berpartisipasi dalam pertempuran raja. Namun, meski begitu, Mao Yi dikalahkan oleh Guan Feibai. Bagaimanapun, Guan Feibai adalah salah satu dari 10 dewa perang teratas, melebihi prajurit rata-rata dengan terlalu banyak. Raja bela diri tingkat 3. Guan Feibai akhirnya memberikan penilaiannya. Mao Yi dikanonisasi sebagai Raja Bela Diri peringkat ketiga.
Ini adalah Martial King peringkat 3 pertama yang muncul dari awal Battle of the Kings. Kupikir aku sudah mencapai peringkat keempat, kata Mao Yi, melihat penampilannya, sepertinya dia tidak puas dengan gelarnya sebagai Raja Bela Diri peringkat ketiga. Jika Anda meletakkannya di masa lalu, tidak diragukan lagi peringkat keempat, tapi kali ini sedikit lebih buruk. Guan Feibai menjelaskan, tidak apa-apa. Aku sudah tua, tidak buruk bisa mendapatkan gelar Martial King peringkat ketiga, aku sangat puas. Mao Yi berbalik dan berjalan keluar dari panggung kompetisi sambil tersenyum. Banyak orang segera datang untuk memberi selamat kepada Mao Yi. Setelah beberapa kata sopan kepada orang-orang ini, Mao Yi berkata kepada Wu Ping yang ada di sampingnya, kamu pergi ke lapangan dan jemput Feibai. Petik 2. Ya. Wu Ping mengangguk, lalu melompat ke platform kompetisi. Wu Ping, murid dari penyihir Mao Yi. Wu Ping berkata dengan tangan terkepal. Mendengar kata-kata Wu Ping, banyak orang menoleh ke Bi Feiyun. Wu Ping adalah murid ke-8 Bi Feiyun. Banyak orang mengetahui hal ini. Saat ini, Wu Ping mengaku sebagai murid penyihir Mao Yi, yang tidak terlalu bersahabat dengan Bi Feiyun. Bi Feiyun berdiri di sana, tenang. Aku memilih Guan Zanshen. Wu Ping tidak membuang waktu, dia memilih Guan Feibai yang baru saja selesai melawan Mao Yi begitu dia bermain. Guan Feibai bermain lagi. Menghadapi Wu Ping yang mengkhianati divisinya, Guan Feibai tidak memiliki wajah yang baik karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Bi Feiyun. Segera, pertempuran dimulai. Seperti Mao Yi sebelumnya, Wu Ping berinisiatif menyerang Guan Feibai Fa. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Wu Ping adalah peringkat 1 atau 2 Martial King, tetapi setelah pertempuran dimulai, kinerja Wu Ping berada di luar harapan semua orang, memiliki sedikit masalah. Untungnya, kekuatan Guan Feibai cukup kuat, dan akhirnya dia menyelesaikan semua gerakan Wu Ping dan menendang Wu Ping dari arena. Wu Ping, Raja Bela Diri peringkat keempat. Guan Feibai berteriak keras. Begitu kata-kata Raja Bela Diri kelas 4 keluar, para penonton terkejut. Bab 538. Bagus sekali. Wu Ping dengan bersemangat mengepalkan tinjunya setelah mendengar bahwa dia dinobatkan sebagai Ratu Seni Bela Diri peringkat keempat. Memenangkan Raja Bela Diri peringkat 4 pertama dalam pertempuran raja yang dipenuhi emas jelas merupakan pengakuan terbesar atas kekuatannya. Luar biasa, kamu pantas menjadi murid Mao Yi. Mao Yi senior, kemampuanmu untuk mengajar murid benar-benar luar biasa. Banyak prajurit memberi selamat kepada Mao Yi dan Wu Ping. Orang-orang di sekitarnya bertepuk tangan sebagai balasannya. Mao Yi bahkan memiliki senyum di wajahnya. Baginya, dia tidak peduli berapa banyak dia dianugerahi gelar Raja Bela Diri. Muridnya bisa memenangkan gelar Raja Bela Diri kelas 4 dalam satu gerakan, yang membuatnya paling senang. Mao Yi memandang Bi Feiyun dan berkata sambil tertawa lebar, Bi Feiyun, apakah kamu tahu perbedaan antara kamu dan aku sekarang? Wu Ping, selamat, setelah kamu dinobatkan sebagai raja, kamu akan menjadi peringkat keempat, dan masa depan ditakdirkan untuk tidak terbatas. Bi Feiyun tidak mengabaikan Mao Yi, tetapi berkata kepada Wu Ping. Wu Ping berdiri di samping Mao Yi dan mengabaikan Bi Feiyun. Bi Feiyun menertawakan dirinya sendiri dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat adegan ini, Stephen Lin sedikit mengernyit, dan dia memandang Wu Ping tidak jauh. Meskipun orang ini tidak bertindak drastis dari awal hingga akhir, dia juga tidak menyinggung perasaannya. Stephen Lin hanya membencinya. Raja Bela Diri peringkat keempat Wu Ping dapat dianggap membuat suasana adegan mencapai dinasti tinggi. Setelah itu, pengumuman resmi dibuat untuk istirahat paruh waktu. Pada saat ini, lebih dari separuh prajurit yang telah berpartisipasi dalam pertempuran raja telah berpartisipasi, termasuk satu Raja Seni Bela Diri peringkat keempat, satu Raja Seni Bela Diri peringkat ketiga, satu Raja Seni Bela Diri peringkat kedua, dan satu Raja Seni Bela Diri peringkat kedua. Raja Seni Bela Diri tingkat pertama. Total hanya 5 orang yang berhasil menjadi raja.
Sebenarnya, jika Anda melihatnya seperti ini, tingkat keberhasilan menganugerahkan raja cukup bagus, dan ada beberapa orang yang melompati raja, tetapi Anda harus tahu bahwa dalam pertempuran raja ini, banyak prajurit yang baru saja menjadi peringkat 10. Seniman bela diri telah menyerah untuk berpartisipasi, karena kita semua tahu bahwa kesulitan pertempuran raja ini lebih tinggi dari sebelumnya, dan ada banyak master tersembunyi yang juga akan datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Agar tidak menjadi latar belakang papan, banyak orang memilih untuk bertahan sampai waktu raja berikutnya. Artinya, mereka yang berani berpartisipasi dalam pertempuran ini untuk gelar raja adalah semua orang yang memiliki keyakinan mutlak pada gelar raja, misalnya, Mu Tianqi sebelumnya, tetapi di bawah kepercayaan diri seperti itu, lebih dari selusin berpartisipasi. Dalam pertempuran untuk gelar raja tidak ada lebih dari 5 raja, sehingga tingkat keberhasilan tidak dapat dianggap tinggi. Mao Yi dan Wu Ping segera menjadi objek perhatian semua orang selama istirahat, semua orang mengelilingi mereka di tengah dan mengucapkan beberapa pujian. Dapat dilihat bahwa Wu Ping dalam suasana hati yang sangat baik. Sebelumnya, dia tidak banyak berbicara dengan orang-orang, tetapi sekarang dia mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya, sementara Mao Yi berdiri di samping Wu Ping. Ekspresi wajah saya kredit. Kemampuanmu untuk melihat potensi itu bagus, tetapi kemampuanmu untuk melihat karakter sedikit kurang. Stephen Lin berkata kepada Bi Feiyun. Pada saat ini, Stephen Lin dan Bi Feiyun kosong. Wu Ping telah merampoknya dari pusat perhatian Stephen Lin. Bagaimanapun, kekuatan Stephen Lin hanya tentang Raja Bela Diri peringkat kedua lebih dari sebulan yang lalu, dan Wu Ping melakukannya secara langsung. Raja Bela Diri peringkat keempat. Hei, Bi Feiyun menghela nafas dan berkata, ini adalah jalan yang dipilih semua orang. Sebagai seorang guru, saya hanya bisa membantunya di jalan sebanyak mungkin. Adapun jalan mana yang ingin dia ambil, saya tidak punya cara untuk berhenti. Dia. Petik 2. Stephen Lin melihat Wu Ping, yang tersenyum bahagia, senyum main-main muncul di sudut mulutnya. Setelah sekitar setengah jam, istirahat berakhir. Babak kedua secara resmi dimulai, dan di awal babak kedua, banyak seniman bela diri tiba-tiba menjadi bersemangat. Karena, biksu tak dikenal dari kuil Shaolin adalah yang pertama muncul. Beku yang tidak dikenal itu belum pernah menunjukkan penampilan apapun sebelumnya. Dia berdiri di sudut bersama seseorang dari awal hingga akhir, hampir membuat orang melupakan keberadaannya. Tidak ada yang menyangka bahwa biksu yang tidak dikenal itu akan menjadi yang pertama bermain di babak kedua. Biksu yang tidak dikenal berdiri di platform kompetisi dan memilih Raja Naga Emas Qitian sebagai lawannya. Ini juga pertama kalinya semua prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran raja memilih Raja Naga sebagai lawan mereka. Seperti yang kita semua tahu, kekuatan Raja Naga sangat kuat, dan Raja Naga Emas Qitian berada di antara 10 dewa perang teratas secara keseluruhan, tubuh Luo Jin. Tubuh emas Daluo ini dikabarkan sebagai metode rahasia keluarga Buddhis. Saya tidak tahu bagaimana itu muncul di tangan Qitian. Qitian menyempurnakannya hingga ekstrim dan menjadi salah satu dari 10 dewa perang teratas, dan bahkan menjadi Raja Naga Emas dari klan Naga. Dikatakan bahwa tubuh Qitian kebal, dan bahkan jika pistol laser biasa mengenai tubuhnya, itu hanya dapat membuat tanda hitam hangus. Tentu saja, ini hanya rumor, karena 10 dewa perang teratas jarang menembak, apalagi menggunakan daging untuk melawan senjata laser, yang jelas merupakan pendekatan yang merusak otak. Biksu tanpa nama itu berdiri di depan Raja Naga Emas, melipat kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha. Amitabha, Dewa Perang di Langit, teknik tubuh emas kuil Shaolin Daluoku telah hilang selama ratusan tahun, tetapi aku tidak ingin muncul kembali di dalam dirimu. Pertempuran hari ini, satu adalah untuk menyegel raja, dan yang lainnya adalah merasa bahwa saya adalah yang pertama di kuil Shaolin. Metode latihan horizontal luar biasa,
dan saya ingin meminta Dewa Perang Kitian untuk memberi saya beberapa saran," kata biksu yang tidak dikenal itu. "Ya." Kitian mengangguk dan berkata, "Kamu dan aku tidak perlu memainkan terlalu banyak trik. Kamu dan aku berdiri saling berhadapan, dan satu orang dapat membuat satu gerakan untuk mendapatkan hasilnya." Biksu yang tidak dikenal mengangguk dan meletakkan tubuhnya di atas. Dia melepas jubahnya dan meletakkannya di samping, dan kemudian merentangkan kakinya sedikit, membuat kuda-kuda yang paling bersahaja. Kitian berjalan ke posisi sekitar setengah meter di depan biksu yang tidak dikenal, dan berdiri di seberang yang sama dengan biksu yang tidak dikenal. "Kamu tembak dulu, kalau tidak kamu tidak akan punya kesempatan untuk menembak," kata Kitian. Biksu yang tidak dikenal itu tidak rendah hati, dan setelah mengangguk, dia mengangkat tangan kanannya, menyatukan kelima jarinya, dan menamparkan Kitian dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini mungkin tampak biasa-biasa saja, tetapi ini adalah telapak tangan Arhat yang unik di kuil Shaolin. Ketika telapak tangan melewatinya, ia menggerakkan angin dan mengeluarkan suara mendesing. Rasa telapak tangan, energi telah tiba. Energi di telapak biksu tanpa nama jatuh di dada Raja Naga Emas Kitian, dan sebelum dilepaskan, ia langsung ditekan ke dada Kitian oleh telapak biksu yang tidak dikenal. Energi itu diperas dengan intensitas tinggi, dan dengan suara keras, itu meledak di dada Kitian. Pakaian Kitian robek dari dadanya, berubah menjadi potongan-potongan langkah yang patah. Peralatan emas yang menakutkan tersebar dari dada Kitian, dan rambut Kitian terus-menerus bertiup. Namun, meski begitu, Kitian berdiri diam. Tubuhnya memancarkan kilau aneh, yang seperti kilau logam di bawah sinar matahari. "Hah!" Kitian menghela nafas panjang, otot-otot di tubuhnya berputar aneh, seolah-olah dia telah sepenuhnya menghilangkan kekuatan yang ditransmisikan kepadanya oleh biksu yang tidak dikenal. "Tidak buruk," Kitian mengangguk, menatap biksu tanpa nama dan berkata, "Ini aku." Setelah berbicara, Kitian mengangkat tangan kanannya dan meninju dada biksu tanpa nama itu. Biksu yang tidak dikenal itu berdiri di tempat, tidak menghindar atau menghindar, menerima pukulan Kitian dengan dadanya. Ledakan. Dengan suara teredam, wajah biksu berubah, dan langkah kudanya runtuh seketika. Kakinya terus mundur, dan dia berhenti setelah belasan langkah. Setelah itu, dada biksu berkedut, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Hanya dengan satu pukulan, wajah biksu yang tidak dikenal itu langsung meredup. Seperti yang diharapkan dari tubuh Mas Daluo, biksu tanpa nama itu berkata dengan ekspresi serius, mengatupkan kedua tangannya. "Kuil Shaolin, biksu tak dikenal, Raja Bela Diri peringkat 4. Kata Kitian. Peringkat 4 Martial King lainnya. Semua orang terkejut dengan kata-kata Kitian. Kitian dan biksu tak dikenal dari kuil Shaolin memutuskan bahwa yang lain adalah Raja Bela Diri peringkat 4 hanya dengan meninju satu sama lain. Ini terlalu tergesa-gesa, kan? Wajah semua orang agak aneh, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan mempertanyakan Dewa Perang, karena keagungan Dewa Perang tidak ofensif. Biksu tanpa nama itu membungkuk kepada Kitian, setelah mengucapkan nama Buddha dengan ringan. Dia berbalik dan berjalan dari panggung, lalu dia berjalan ke sudut dan berdiri dengan tenang. Kerajaan Naga telah menghasilkan 2 Raja Bela Diri peringkat keempat berturut-turut, yang membuat para prajurit Kerajaan Naga merasa bangga. Bagaimanapun, semua orang pada umumnya optimis tentang Mito Yohei dan Depu dari Kerajaan Fort Basin. Meskipun Stephen Lin juga optimis, itu benar. Kekuatannya tidak diketahui. Saat ini, ada 2 Raja Bela Diri peringkat keempat dari Kerajaan Naga. Bagaimanapun, seniman bela diri Kerajaan Naga telah mencapai hasil yang baik dalam pertempuran Raja tahun ini. Alangkah baiknya jika ada orang lain yang bisa menekan Mito Yohei dan Dep. Semua orang memandang Stephen Lin. Stephen Lin memang memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, tetapi dia menjadi sasaran Wei Aning, apalagi dinobatkan sebagai raja.
Setelah beberapa saat, dia mungkin akan dibunuh oleh Wei Aning setelah bertarung. Kemungkinannya tidak begitu penting. Melihat bahwa ada dua raja bela diri peringkat keempat dari sisi Longguo, Deb tidak bisa menahannya. Dia menggerakkan tangan dan kakinya, dan kemudian melompat langsung dari posisi berdiri. Kekuatan yang kuat memungkinkannya untuk dengan mudah melintasi jarak puluhan meter, dan kemudian jatuh dengan keras di platform kompetisi. Semua perhatian tertuju pada Deb. Orang kuat dari aliansi UKC ini menaruh harapan besar pada aliansi UKC. Bisakah kekuatan sejatinya mencapai tingkat Raja Bela Diri kelas 4? Atau, bisakah dia melampaui Raja Bela Diri peringkat keempat dan memenangkan Raja Bela Diri peringkat kelima yang belum pernah dimenangkan siapapun? Melihat Deb muncul, ekspresi beberapa dewa perang sangat umum. Bagi mereka, jika Raja Wu belum melewati peringkat kelima, pada dasarnya itu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Bahkan jika dia telah melewati peringkat kelima, itu adalah masalah kekalahan satu pukulan dan kekalahan dua pukulan. Ancaman bagi mereka. Jelas, Deb belum mencapai tingkat Raja Seni Bela Diri peringkat 8 atau 9. Bahkan, ada juga Raja Seni Bela Diri peringkat 8 dan 9 di aliansi UKC, tetapi itu adalah kartu truf aliansi UKC. The King of Seni Bela Diri muncul, jadi tidak peduli seberapa kuat Deb, dia tetap tidak akan bisa menarik perhatian para dewa perang. Aku memilihmu, kata Deb sambil menunjuk Guan Feibai. Suara Deb tidak keras, dan tidak ada rasa hormat dalam kata-katanya, yang membuat banyak prajurit kerajaan naga sedikit kesal. Lagi pula, di mata para prajurit kerajaan naga ini, tidak peduli siapa 10 dewa perang teratas, mereka semua mewakili naga. Puncak seni bela diri Tiongkok adalah wajah seni bela diri kerajaan naga. Jika Anda tidak menghormati 10 dewa perang teratas, Anda tidak menghormati seluruh dunia seni bela diri kerajaan naga. Bab 539. Guan Feibai berjalan ke panggung dengan tenang. Dia telah memainkan beberapa pertandingan, dan meskipun kekuatan fisiknya menurun, itu masih bukan masalah besar. Guan Feibai sama sekali tidak keberatan dengan nada bicara Deb. Dia telah bertarung melawan kekuatan besar di dunia barat selama bertahun-tahun. Jika Deb adalah pembangkit tenaga listrik God of War, dia mungkin sedikit keberatan. Saat ini, Deb hanyalah seorang di tingkat luang. Guan Feibai tidak peduli dengan rasa hormatnya atau tidak. Sama seperti Anda orang dewasa, apakah Anda keberatan jika seorang anak TK menghormati Anda atau tidak? Deb menanggalkan pakaiannya, dan kemudian hanya melemparkan beberapa pukulan dan menggerakkan tangan dan kakinya. Guan Feibai berdiri di depan Deb, tidak berbicara, hanya menonton dengan tenang. Oke, pemanasan sudah selesai. Deb menyeringai pada Guan Feibai dan berkata, aku siap, bagaimana denganmu? Ayo, gunakan gerakan terkuatmu, kata Guan Feibai. Kamu akan segera merasakan gerakan terkuatku, kata Deb. Guan Feibai tersenyum sedikit dan berdiri tak bergerak. Saat itu, Deb pindah. Kecepatan Deb langsung meningkat ke tingkat yang luar biasa, dan setelah satu langkah, dia sudah berada di depan Guan Feibai. Deb begitu saja mengangkat kaki kanannya dan menyapu ke arah Guan Feibai. Sapuan ini, momentumnya tenggelam. Guan Feibai sedikit terkejut dan mundur selangkah. Kaki Deb menggosok ujung pena Guan Feibai, lalu membentur tanah dengan keras. Ledakan. Dengan ledakan keras, tanah itu langsung menabrak lubang yang dalam. Saat berikutnya, tinju Deb mengikuti. Set. Sebuah tinju memotong ruang, membuat suara siulan. Guan Feibai memperhatikan Deb sambil menghindari tinju Deb. Bagi para dewa perang, mudah untuk mengalahkan Raja Seni Bela Diri, tetapi hari ini tujuan utama mereka adalah untuk menyegel Raja, bukan untuk mengalahkan Raja Seni Bela Diri. Cara menentukan apakah seorang seniman bela diri memiliki kekuatan untuk menyegel Raja tergantung pada gerakannya. Saat ini Guan Feibai sedang memperhatikan langkah Deb. Gerakan Deb termasuk dalam jenis pembukaan dan penutupan lebar, tidak terlalu banyak telapak tangan,
ini sepenuhnya seni bela diri barat, terutama tinju. Namun, itu adalah gerakan biasa, tetapi mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Energi yang dihasilkan antara ayunan tinju dep jatuh pada orang, menyebabkan orang merasa sakit. Langkah ini sendiri telah melampaui banyak prajurit biasa, dan yang paling mengejutkan Guan Feibai adalah frekuensi serangan dep yang mampu mempertahankan posisi yang sangat tinggi untuk waktu yang lama. Setiap pukulan dan setiap kakinya sangat cepat, dan bahkan dengan berlalunya waktu, kekuatan pukulan dan kakinya tidak akan berkurang sedikit pun. Kekuatan fisik yang menakutkan seperti itu sangat langka bahkan untuk Guan Feibai. Guan Feibai tidak terburu-buru untuk meledakkan dep, dia serius mempelajari dep dan merenungkan kekuatan sejati dep. Inilah pertarungan paling seru dari awal hingga sekarang, dep terus menyerang, sedangkan Guan Feibai terus melawan dan menghindar. Kekuatan dep sangat kuat, kata Stephen Lin dengan serius menatap dua orang di panggung kompetisi. Tentu saja, hal terkuatnya adalah kegigihannya. Dia benar-benar dapat melakukannya selama lebih dari 1 menit dalam ledakan seperti itu. Kekuatan fisik ini jauh melampaui orang biasa, kata Bi Feiyun. Stephen Lin mengangguk, matanya tertuju pada panggung kompetisi. Setelah waktu yang lama, Guan Feibai merasa bahwa dia hampir melihat melalui dep. Jadi, setelah bersembunyi selama beberapa menit, Guan Feibai akhirnya memutuskan untuk mengalahkan dep secara langsung. Guan Feibai menghindari 2 pukulan berat berturut-turut dari dep, lalu mengulurkan tangannya dan meraih lengan kanan dep. Wajah dep sedikit berubah. Saat hendak menarik tangannya, Guan Feibai sudah terlebih dahulu menggertaknya dan meninju dep dengan kombinasi pukulan. Bang bang bang. Set pukulan ini sangat bersih dan rapi, dan menggunakan tinju dalam seni bela diri barat, dan dep tidak berdaya untuk bertarung. Dep mundur beberapa langkah berturut-turut sebelum nyaris berhenti. Seperti yang diharapkan dari 10 dewa perang teratas, itu benar-benar luar biasa, kata dep sambil tersenyum sambil menatap Guan Feibai. Kekuatanmu juga cukup bagus. Apakah itu daya tahan atau ledakan? Kalian semua adalah kelas 1. Oleh karena itu, aku menamaimu Raja Bela Diri peringkat kelima dari daftar Dewa Perang, kata Guan Feibai. Raja Bela Diri 5 tingkat. Begitu kata-kata Guan Feibai keluar, adegan itu segera meledak. Ini adalah peringkat 5 Martial King pertama. Itu sebenarnya dimenangkan oleh dep dari Liga UKC. Mata semua orang yang melihat dep langsung berubah. Orang ini adalah orang dengan peringkat tertinggi sejauh ini. Selain itu, ia memperoleh gelar Raja Bela Diri peringkat kelima setelah meningkatkan kesulitan menjadi raja. Jika kesulitannya tidak meningkat, orang ini akan langsung dinamai Raja Bela Diri peringkat 6, kan? Ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Raja Bela Diri peringkat 5, oke. Petik 2. Dep mengangkat bahu, hasil ini sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Dia memperkirakan bahwa dia bisa dinobatkan sebagai Raja Bela Diri peringkat 6, tetapi sekarang dia bernama Raja Bela Diri peringkat 5, yang lebih baik dari yang dia harapkan. Itu 1 peringkat lebih rendah, tetapi mengingat meningkatnya kesulitan pertempuran ini untuk gelar raja, dia merasa lega. Guan Feibai berbalik dan berjalan kembali ke antriannya, sementara dep melompat dari panggung. Banyak pusat kekuatan barat berlari dan mengepung dep di tengah. Ini adalah kekuatan aliansi UKC kita, orang-orang dari kerajaan naga. Dep mengepalkan tinjunya dan meraung ke arah prajurit kerajaan naga di depannya. Inilah kekuatan kita, teriak para pendekar di sekitar dep bersama-sama. Wajah para prajurit kerajaan naga agak jelek. Sebelumnya, karena hubungan antara dua raja seni bela diri peringkat keempat, semua orang merasa sedikit melayang. Akibatnya, dep dari aliansi UKC dinobatkan sebagai seni bela diri peringkat kelima raja segera setelah dia keluar, membuat semua orang kewalahan. Hati semua orang sepertinya terhalang, dan banyak orang memandang Chen Siwu. Ketika Stephen Lin pada dasarnya tidak memiliki harapan,
Chen Xiwu tidak diragukan lagi menjadi penyelamat dalam pikiran semua orang. Orang barbar barat, jangan berbaring di tanah kerajaan naga kita. Chen Xiwu berkata kepada Deb dengan wajah gelap, melihat bahwa waktunya sudah matang. Jika kamu tidak ingin kami tertipu, gunakan saja kekuatanmu untuk menghentikan mulutku. Aku ingin melihat apakah ada di antara kalian prajurit kerajaan naga yang bisa melampauiku. Teriak Deb keras. Katak di dasar sumur, saya pikir saya memiliki beberapa kekuatan dan tidak menempatkan orang lain di mata. Hari ini, faksi Wudang saya Chen Xiwu akan membiarkan Anda melihat, apa orang luar yang sebenarnya, ada langit di luar langit. Chen Xiwu mendengus dan melompat ke platform seni bela diri superior. Oke, ayo, Chen Daochang, ayo. Sorak-sorai bergemuruh di tempat kejadian. Saat ini, Chen Xiwu telah menjadi penyelamat seni bela diri kerajaan naga. Semua orang berharap Chen Xiwu bisa muncul. Dengan hasil yang bagus pukul wajah pria bernama Deb. Chen Xiwu memegang pengocok di tangan dan berdiri di atas panggung kompetisi, seolah-olah dia adalah seorang ahli di luar dunia. Rekan seni bela diri, hari ini saya, Chen Xiwu, akan berada di sini untuk memberitahu para pejuang barat ini bahwa seni bela diri kerajaan naga saya kuat. Chen Xiwu berteriak keras. Tampan. Oke. Sorakan sorak-sorai dari lapangan lagi. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik barat juga membuat ledakan ejekan. Sorakan dan sorakan bertabrakan, membuat seluruh kepala naga puncak gunung menjadi sangat hidup. Chen Xiwu memandangi 10 dewa perang. 10 dewa perang berdiri di depannya, menatapnya dengan tenang. Chen Xiwu melirik 10 dewa perang teratas, dan akhirnya menatap Zhao Tuntian. Pada saat ini, Zhao Tuntian sedang makan dengan kepala tertunduk. Dari awal pertempuran raja hingga saat ini, Zhao Tuntian telah makan 2 kuku, ditambah sejumlah roti yang tidak diketahui. Dia membawa sekelompok orang bersamanya, dan orang-orang itu membawa beberapa roti, semua makanan yang dia makan. Ini semua dikeluarkan dari tas. Meskipun pertempuran telah berlangsung lama, Zhao Tuntian tidak pernah bergerak, dia fokus pada makan, dan mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran menganugerahkan raja sangat masuk akal dan tidak mengganggunya. Seperti Zhao Tuntian, ada orang lain yang belum pernah bermain tangan, dan orang itu adalah Xiao Chentian. Zhao Tuntian, Zhao God of War. Chen Xiwu menunjuk Zhao Tuntian. Zhao Tuntian, yang sedang sibuk makan, menatap Chen Xiwu dan bertanya, apakah Anda yakin ingin memilih saya? Ya. Chen Xiwu mengangguk. Oke. Zhao Tuntian melemparkan kuku di tangannya ke samping, menyeka minyak dari sudut mulutnya, dan berjalan di depan Chen Xiwu. Ayo, aku sedang terburu-buru, kata Zhao Tuntian tidak sabar. Melihat penampilan Zhao Tuntian, Chen Xiwu tidak bisa menahannya. Dia adalah orang tua, dan dia adalah penguasa dunia. Yang paling dia sukai ketika dia tidak ada hubungannya adalah mengajar generasi muda. Zhao Tuntian tidak terlihat terlalu tua. Meskipun dia berusia 40-an, dia terlihat berusia 30-an. Dia kira-kira seusia dengan cucu Chen Xiwu. Jadi, pada saat ini, kecintaan Chen Xiwu untuk mengajar kesalahan orang telah dilakukan lagi. Tentu saja, Chen Xiwu tidak bodoh, dia tahu bahwa berdiri di depannya adalah salah satu dari 10 dewa perang teratas, jadi nadanya sedikit lebih halus. Zhao Zanshen, keinginan untuk makan dan minum hanya akan membuat orang merosot. Kamu tidak muda, tetapi kamu dikendalikan oleh keinginan makan dan minum. Ini bukan hal yang baik. Kami kultivator memperhatikan hati yang murni dan sedikit keinginan. Hanya dengan cara ini kita dapat mempertahankan hati asli kita dan dapat benar-benar mengejar puncak seni bela diri. Kata Chen Xiwu. Mendengar kata-kata Chen Xiwu, ekspresi beberapa dewa perang tidak jauh berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiwu akan berani memberi pelajaran pada Zhao Tuntian. Ya Tuhan, pendeta Tao ini, apakah dia mencari kematian? Wei Aning mau tidak mau berkata.
Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata Wei Aning, mereka mengangguk setuju. Di bawah panggung kompetisi, wajah para prajurit kerajaan naga langsung menjadi pucat. Semua orang memandang Chen Siwu dengan tak percaya. Apakah otak Chen Siwu ini rusak? Beraninya kamu memberi pelajaran pada Zhao Tuntian. Dulu saya berpikir bahwa pelajaran Chen Siwu bertentangan dengan saya, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Dia hanyalah seorang idiot kecil yang suka mengandalkan yang lama dan menjual yang lama. Stephen Lin tersenyum. Berdiri di sebelah Stephen Lin, Bi Feiyun tidak tersenyum, dia mengucapkan 3 kata dengan ekspresi serius, sudah berakhir. Petik 2. Bab 540. Hancur. Stephen Lin menatap Bi Feiyun dengan heran, dan bertanya, apa masalahnya? Zhao Tuntian. Dijuluki Raja Iblis Zhao, meskipun dia berusia 40-an, dia memiliki sifat eksentrik dan tidak takut pada daging dan ikan. Karakter yang telah menyebabkan sakit kepala yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini paling tidak menyukai 2 hal, satu tidak membiarkannya makan, dan yang lainnya berkhotbah kepadanya. Begitu seseorang menyentuh salah satu dari 2 hal ini, itu akan membuatnya marah. Dan Chen Siwu He, 2 hal yang tersinggung, Anda mengatakan bahwa dia belum selesai. Petik 2. Sudah selesai. Stephen Lin mengangguk dengan serius, dan kemudian berkata, namun, bagaimanapun juga, ini adalah pertempuran raja, dan dia bermain atas nama kerajaan naga. Aku ingin datang. Zhao Tuntian harus memberinya wajah, kan? Jika Zhao Tuntian memberikan wajah Chen Siwu karena hal-hal ini, maka Zhao Tuntian bukanlah Zhao Tuntian. Petik 2. Bi Feiyun menatap arena kompetisi dengan wajah sedih, berbicara dari hatinya dengan kata lain, dia berharap Chen Siwu akan mencapai hasil yang baik, karena itu juga akan memenangkan kemuliaan bagi negara. Akan lebih baik jika dia bisa melampaui dep itu, tapi sekarang dia telah membuat Zhao Tuntian marah, jadi tidak ada yang tahu apa hasilnya. Apakah kamu mengajariku? Zhao Tuntian menatap kosong ke arah Chen Siwu di depannya. Hehe, aku tidak berani memberimu pelajaran. Lagi pula, aku telah menumbuhkanmu selama bertahun-tahun, dan aku sudah sering melihatnya, jadi aku akan memberimu beberapa saran. Chen Siwu tidak menyadari bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah, dan terus berkata sambil tersenyum. Menurutnya, dia adalah penguasa faksi Wudang, dan usianya juga ada di sana. Meskipun Zhao Tuntian adalah dewa perang, dia mengucapkan kata-kata itu kepada Zhao Tuntian untuk kebaikan Zhao Tuntian. Dia mengatakan bahwa jika Zhao Tuntian bisa mengendalikannya, mulut, prestasi masa depannya akan benar-benar tak terbatas. Karena titik awalnya bagus, dia secara alami tidak akan merasa ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Sebenarnya, ini sama dengan banyak orang tua yang merasa benar sendiri. Mereka selalu mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada Anda dengan kedok demi kebaikan Anda sendiri. Beberapa jenis rasa keluasan yang tak terlukiskan, terutama ketika objek khotbah Anda adalah orang yang sangat kuat. Karakter, rasa lumpines ini sangat kuat. Misalnya, Chen Siwu saat ini, dia berpikir bahwa dia ada di sini untuk kebaikan Zhao Tuntian. Di depan begitu banyak orang, dia memberikan beberapa nasihat kepada Zhao Tuntian, dan tersebar bahwa dia sedang menegur dewa perang. Berapa lama itu harus? Kamu tidak membiarkan aku makan, kan? Zhao Tuntian terus bertanya. Kamu bisa makan, tetapi kamu tidak bisa hidup karena nafsu makanmu. Potensimu tak tertandingi di dunia. Jika kamu makan lebih sedikit dan belajar lebih keras, dunia masa depan pasti akan menjadi milikmu. Chen Siwu berkata dengan antusias. Saat ini, sepertinya dia lupa bahwa pria gendut yang berdiri di depannya adalah seniman bela diri top di seluruh kerajaan naga. Dia tidak tahu berapa banyak jalan. Semacam itu. Petik 2. Bagus sekali. Zhao Tuntian menyeringai, pipinya yang gemuk menumpuk, terlihat sangat aneh. Chen Siwu berpikir bahwa Zhao Tuntian telah mendengarkan kata-katanya, dan mengangguk sambil tersenyum.
perasaan bahwa mengetahui kesalahan Anda dapat membuat perbedaan besar. Pada saat ini, Chen Xiwu tiba-tiba merasa matanya gelap. Sebuah benda bulat seperti bola muncul di depannya. Chen Xiwu menatap bola di depannya dengan takjub, sebelum dia sempat memikirkan apa bola itu dan mengapa dia muncul di sini. Tiba-tiba, sebuah lengan gemuk muncul dari bola. Ada telapak tangan yang sama gemuknya di lengan, dan telapak tangan itu bergerak ke arah Chen Xiwu seperti bambu patah. Chen Xiwu pantas menjadi orang yang memakan buah itu. Reaksinya sangat cepat. Dia buru-buru mundur dan mencoba menghindari tamparan. Namun, dari tamparan Zhao Tuntian, Dewa Perang, di mana begitu mudah untuk melarikan diri. Hampir pada saat Chen Xiwu mundur, tamparan datang ke Chen Xiwu, dan kemudian tamparan menyapu wajah Chen Xiwu. Dengan keras, tubuh kaku Chen Xiwu langsung roboh. Darah menyembur keluar dari mulut Chen Xiwu, seluruh wajah Chen Xiwu memutar ke sisi lain dengan aneh, dan kemudian tubuhnya berputar ke arah wajah yang bengkok. Semuanya, di mata semua orang, seperti gerakan lambat. Namun, gerakan lambat berubah menjadi sangat cepat. Setelah tubuh Chen Xiwu dipelintir sampai batas tertentu, ia terbang mundur seperti bola meriam. Dong dong dong. Tubuh Chen Xiwu menyentuh tanah beberapa kali berturut-turut, lalu berguling keluar dari platform kompetisi, dan menabrak pohon di kejauhan, langsung mematahkan pohon di tengah. Dengan satu klik, Zhao Tuntian, yang berubah menjadi bola, mendarat dengan mulus, dan sepasang kaki gemuk dan pendek menginjak tanah, membuat suara yang sangat kecil. Sayang sekali, saya tidak bisa menangkap satu gerakan pun, saya tidak memenuhi syarat, kata Zhao Tuntian, menghela nafas, berbalik dan berjalan kembali ke tim Dewa Perang. Orang-orang yang dibawa oleh Zhao Tuntian segera membawakan makanan yang lezat. Zhao Tuntian duduk di tanah dan terus makan, tidak peduli dengan hidup atau mati Chen Xiwu sama sekali. Di kejauhan, Chen Xiwu sedang bersandar di pohon, wajahnya berubah bentuk. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya, dan seluruh orang tampak sengsara. Orang-orang di sekitar tercengang melihat pemandangan ini. Chen Xiwu, seperti ini, dipukuli dalam hitungan detik, tanpa kekuatan backhand. Faktanya, sebagian besar prajurit yang menunggu Raja Mahkota tidak memiliki pukulan melawan 10 dewa perang teratas, karena mereka tidak berada pada level yang sama sekali, dan hanya Raja Prajurit di atas Dewa ke-7, ke-8 dan ke-9. Pangkat bisa melawan Dewa Perang. Ini seperti orang-orang dari tim bola basket putra nasional pergi ke sekolah dasar untuk memilih cadangan tim nasional masa depan. Ketika mereka bermain dengan Anda mungkin dapat menggiring bola di depan mereka beberapa kali dan kemudian melepaskan tembakan sesekali keranjang, dan jika mereka serius, jangan tembak, Anda mungkin tidak akan melihat keranjangnya. Alasan mengapa Battle of the Kings membiarkan para peserta menggunakan trik terkuat adalah bahwa para dewa perang ingin melihat keadaan terkuat dari para peserta ini, dan kemudian mengevaluasi Anda sesuai dengan keadaan terkuat Anda. Tetapi ini hanya dewa perang memberi mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran raja kesempatan untuk menunjukkan diri mereka. Jika mereka harus mengikuti aturan, para pejuang yang berpartisipasi dalam pertempuran raja harus melawan dewa perang dengan serius, dan jika ini benar-benar terjadi, dan para pejuang yang berpartisipasi dalam pertempuran raja akan menghadapi bahaya dibunuh langsung oleh dewa perang. Setelah ini terjadi, maka Anda tidak ingin memblokir apapun, karena Anda tidak memiliki cara untuk menunjukkan kekuatan Anda. Analogi paling sederhana adalah bahwa Anda adalah keturunan tanpa peralatan tingkat pertama dan tidak ada prasasti, sedangkan God of War adalah Kai tingkat penuh dan lengkap. Dia berdiri diam dan membiarkan Anda bertarung, yang dapat menguji kemampuan output Anda, tetapi jika dia tidak berdiri dan membiarkan Anda memukul tetapi langsung meniduri Anda, maka Anda bahkan tidak ingin memukul output, karena orang dapat membunuh Anda dalam hitungan detik. Chen Xiwu sekarang adalah keturunan dari tingkat pertama yang tidak memiliki pakaian dan prasasti, dia diberi yang kedua oleh Zhao Tuntian, yang murni berpakaian daging. Sebenarnya, ini tidak terlalu ramah bagi para kontestan,
tetapi aturannya ada, dan Zhao Tuntian tidak melanggar aturan apapun. Seorang pria kuat dengan harapan tinggi berakhir seperti ini, dan adegan ini ditakdirkan untuk disebutkan oleh banyak orang di masa depan. Persetan, Stephen Lin, yang menyaksikan semua ini terjadi dari kejauhan, mau tak mau mengeluarkan suara sialan. Menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa berlebihan Chen Xiwo, dia harus memberinya 1 atau 2 trik dan kemudian menjadikannya raja. Pada akhirnya, Zhao Tuntian bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengambil tindakan sama sekali. Dia membunuhnya dalam hitungan detik, dan tiba-tiba mengalahkan karakter yang mungkin menjadi raja bela diri peringkat keempat atau kelima sebagai raja yang tidak disegel, dan Chen Xiwo ingin menemukannya. Kembali ke lapangan, kita hanya bisa menunggu beberapa tahun untuk pertempuran menyegel raja lagi. Tamparan Zhao Tuntian setara dengan menerbangkan kartu hall yang mungkin ada dalam seni bela diri kerajaan naga. Ini tidak bijaksana. Hahaha, itu saja. Deb yang sudah sembuh berteriak sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah prajurit kerajaan naga sangat jelek. Menurut pendapat mereka, perilaku Zhao Tuntian benar-benar berlebihan. Setiap orang adalah prajurit kerajaan naga, dan dia langsung membunuh kartu truf Chen Xiwo. Ini untuk seluruh seni bela diri klan naga. Ini benar-benar berbahaya dan tidak berguna, tetapi mereka tidak ada hubungannya. Zhao Tuntian adalah 10 dewa perang teratas. Bahkan jika mereka semua bertambah, Zhao Tuntian tidak cukup untuk bertarung beberapa kali. Beberapa orang selalu mengatakan bahwa pertempuran raja benar-benar adil. Hari ini, saya pikir Anda telah melihatnya. Saya percaya 100% pada keadilan pertempuran raja, hahaha. Deb terus tertawa, kata-katanya sangat seperti jarum itu ditusuk di jantung setiap prajurit kerajaan naga. Menelan langit, ini sudah berakhir. Xiao Qiantian mau tidak mau berkata, aku tidak suka ditunjuk oleh orang lain, dan aku tidak suka disuruh berhenti makan atas nama baik untukku, apalagi sedikit Chen Xiwo. Kesalahan, kata Zhao Tuntian sambil makan. Xiao Qiantian menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Zhao Tuntian kecanduan makan seperti hidupnya, bahkan dia enggan untuk mengatakan lebih banyak tentang Zhao Tuntian, karena begitu dia melakukannya, Zhao Tuntian akan mencarinya dengan putus asa, dan dia sangat tidak mau melawan pria gemuk berdaging ini. Dan daging tebal, dan kebangkitannya masih merupakan sifat kecepatan, yang setara dengan pertahanan fisik dan kelincahan penuh. Orang seperti itu akan sangat sulit tidak peduli siapa lawannya. Chen Xiwo berbaring di tanah sebentar sebelum dia sadar kembali, dan kemudian bangkit dengan gemetar dengan bantuan prajurit lain. Wajahnya penuh amarah, namun karena kulit dan tulang di wajahnya sedikit terkilir, amarahnya terlihat sangat lucu. Namun, Chen Xiwo belajar pelajarannya. Setelah dia bangun, dia tidak pernah menuduh Zhao Tuntian dari awal hingga akhir. Setelah dia minum obat, dia memilih untuk meninggalkan Gunung Longshu secara langsung terlepas dari hasilnya. Dengan demikian, Chen Xiwo, yang sangat diharapkan oleh semua orang, mengakhiri pertempurannya untuk gelar raja. Banyak orang sedih, karena setelah Chen Xiwo pergi, hanya ada satu Stephen Lin yang tersisa untuk ditonton, dan lawan Stephen Lin adalah Wei Aning. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.